Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023. Gitu ya. Mungkin berapa lama Anda dan saya sudah cukup mendengar bahwa sejak awal bulan Februari kemarin, salah satu bagian di dunia ini yaitu di daerah perbatasan Turki dan Suriah, itu terjadi gempa besar yang memakan hampir 45.000 korban jiwa. Gitu ya. Dan kita akan melihat sedikit beberapa hari yang lalu, saya lupa 4 atau 5 hari yang lalu, saya mendapat share tentang sebuah video yang di sana digambarkan bahwa ada seorang anak yang menyusui adiknya yang masih bayi, berusaha menyusui adiknya yang masih bayi karena ibunya meninggal dalam peristiwa gempa Turki. Gitu ya. Mungkin kita akan lihat sedikit video yang saya dapat share dari sebuah grup saudaraku ya. Gitu ya, sebelum nanti kita akan bicara lebih jauh lagi. Gitu ya. Kita akan lihat videonya sebentar saudaraku ya. Oke, videonya seperti itu dengan ada tulisan di bawahnya. Anda bisa lihat di layar dikatakan bahwa ini di Turki. Anak-anak kehilangan orang tua mereka, bayi kecil itu menginginkan susu tetapi ibunya tidak bisa menyusui karena telah tiada. Kakak perempuannya yang berusia 3 tahun mencoba menyusui hanya untuk menenangkan bayinya. Adegan yang menghancurkan hati, terlalu menyentuh. Ini adalah kehidupan seringkali ketika kita memikirkan diri kita sendiri, ternyata di luar kita masih banyak yang lebih menderita. Gitu ya saudaraku ya, jadi itu adalah share yang saya dapat beberapa hari yang lalu di sebuah grup WA tentang satu kondisi yang sangat mengenaskan di Turki. Gitu ya. Pada video ini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan lihat mengenai video yang bersangkutan. Gitu ya, kita akan lihat pembuktian atau akan melihat lebih jauh bahwa ini menjadi sesuatu hal yang sebenarnya adalah berita yang masih simpang siur, yang kebenarannya masih diragukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita akan melihat bahwa memang benar di Turki terjadi suatu gempa yang sangat fatal, yang sangat membuat kita sangat terharu melihatnya. Nanti kita lihat berita terakhir yang terjadi di Turki, gitu ya. Dan beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah hari Senin, sempat terjadi gempa susulan yang juga memakan sekitar 3 korban jiwa. Nanti kita akan lihat itu. Dan bagian yang terakhir adalah yang ketiga, kita mau lihat apa yang menjadi pelajaran buat kita semua. Gitu ya. Yang pertama mengenai video tadi yang saya dapat share dari grup WA dengan isinya kurang lebih digambarkan bahwa seorang bayi yang berusaha untuk menyusui adiknya yang masih bayi karena ibunya telah tiada. Gitu ya. Saya coba lihat di beberapa video di YouTube dan saya menemukan satu channel namanya adalah Fact Check, mengecek fakta. Gitu ya. Mungkin saya akan tampilkan di layar. Oke, saudaraku, judulnya adalah Viral Video Show Girl Pretend to Breastfeed Crying Brother After Turkey Quake 2023. Gitu ya. Anda bisa lihat di layar. Kita akan lihat sebentar videonya, saudaraku. Ini adalah sebuah channel dari Factly. Jadi dia sebuah channel yang meneliti berita-berita yang simpang siur, berita-berita yang ada di media sosial, khususnya di beberapa platform seperti TikTok, dan kemudian dia mengecek kebenarannya, gitu ya. Kita akan lihat sebentar, saudaraku, videonya tidak terlalu lama, sekitar 1 menitan. Seperti biasa, link video nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi, saudaraku ya. A video of a little girl crying while consoling a baby is being shared on social media platforms with the claim that they are siblings who lost their mother in the recent earthquake in Turkey. The post claims that the girl pretended to breastfeed her brother to make him stop crying. Reverse image search of key frames from the video led us to a few other Facebook posts with the same video and similar claims. The video in one of these posts has a watermark of a TikTok user, Amelia.495. A search on TikTok yielded the account. The video in the viral post was originally shared on 26 November 2022, which predates the earthquake in... Oke, mungkin bagian sini yang akan saya sorot, ternyata video ini pernah di-share oleh salah seorang pada tanggal 26 November 2022. Gitu ya, yang sebenarnya itu jauh sebelum kejadian earthquake di Turki. 30 by months. The older child in the video is in other video
videos shared by Dia bilang apa sih namanya anak-anak yang men-share video itu juga sering men-share video-video lain. As an old unrelated video is being shared as a child pretending to breastfeed her brother after they lost their mother in the Turkey earthquake in February 2023. This post is fake. When you come across Oke, jadi dia bilang disimpulkan bahwa menurut Factly, this post is fake. Jadi pemberitaan ini adalah berita bohong atau berita apa sih namanya hoax yang biasa kita dengar. Tapi tentunya ini dari satu sumber. Factly sendiri kalau Anda dengar tadi logatnya agak sedikit berlogat-logat India karena dia punya beberapa cabang dan ini adalah dari India dan dia berafiliasi dengan beberapa tempat di seluruh dunia yang bertugas untuk mengecek apa sih namanya berita-berita yang ada simpang siur. Di Indonesia sendiri kita dari Kominfo juga ada channel yang khusus untuk membahas tentang berita-berita hoax yang ada bertebaran di dunia khususnya di media sosial gitu ya. Dan beberapa hari yang lalu saya sempat nonton juga sebuah berita tentang bagaimana pemerintah dari Turki sendiri sempat menangkap sekitar 43 orang yang menyebarkan berita bohong berkenaan dengan apa sih namanya gempa Turki ini gitu ya. Tapi tentunya ini hanya satu video yang membuktikan hal itu. Saya tidak bisa mengatakan 100% bahwa ini pasti hoax, tetapi dengan kayak gini kita bisa melihat bahwa berita ini menjadi sesuatu yang apa sih namanya diragukan kebenarannya yang saya dapat dari share tadi gitu ya. Kemudian saya coba cek dari UNICEF gitu ya. UNICEF salah satu dari lembaga PBB yang bertugas menangani masalah anak. Dan ternyata UNICEF pernah mengeluarkan satu video sekitar 15 tahun yang lalu berkenaan dengan tindakan yang mereka lakukan. Apa yang akan mereka lakukan terutama pada saat bayi-bayi yang menjadi korban gempa yang berhasil diselamatkan, dan salah satu penanganan dini yang mereka lakukan adalah menyediakan ASI gitu ya. Kita akan lihat video yang kedua saudaraku, ini dari UNICEF. Ini videonya sebenarnya saya udah bilang tadi ini 15 tahun yang lalu dikeluarkan oleh UNICEF, judulnya adalah Breastfeeding Save Lives After Earthquake Disaster. Jadi dia sudah membuat tindakan bagaimana dia menyelamatkan anak-anak bayi yang terkena dengan earthquake disaster dengan breastfeeding itu. Kita akan nonton sedikit, saudaraku. Saya rasa tidak semua. You're watching UNICEF Television. Bantul Hospital in Central Java was a center for relief efforts after the May earthquake that killed more than 5,800 people and injured 50,000 more. Today, doctors don't see as many broken bones. Instead, they treat young babies that are severely dehydrated due to diarrhea. Senior Indonesian health officials say some of these cases happened after mothers switched to using infant formula that was donated after the quake. UNICEF is counseling mothers about the benefits of breast milk and good nutrition. Dr. Brian says many babies lost out on the health benefits. Oke, saya rasa di sana segitu aja. Itu cuma sekedar untuk menunjukkan bahwa dari UNICEF sendiri sudah dilakukan upaya yang sudah mereka pikirkan sejak 15 tahun yang lalu untuk penanganan bayi-bayi yang berhasil diselamatkan dari peristiwa gempa bumi gitu ya, dengan cara menyediakan ASI gitu ya. Jadi dari dua berita ini saya bisa menyimpulkan bahwa berita bagaimana tadi kita lihat ada seorang kakak yang berusaha menyusui adiknya yang menangis karena ibu mereka sudah meninggal, ini sebenarnya adalah berita hoax. Tetapi apa sih namanya, itu hal yang pertama gitu ya. Cuman kalau kita lihat memang nanti bagian kedua saya akan jelaskan, memang peristiwa gempa di Turki memang sesuatu yang sangat mengharukan, sesuatu yang sangat memakan korban jiwa yang boleh dibilang sangat banyak gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat yang pertama adalah lihat yang berhubungan dengan berita hoax ini sendiri gitu ya. Dan ini sesuatu yang kita harus hati-hati, saudara. Kadang-kadang berita hoax bukan menjadi satu berita yang salah, tetapi menjadi berita yang menggabungkan dua berita yang tidak berhubungan sebenarnya gitu ya, sehingga itu bisa dikatakan disinformasi atau informasi yang tidak benar. Dan kita tahu bahwa berapa lama ini banyak bertebaran yang saking banyaknya seringkali kita tidak mudah untuk menentukan apakah berita itu benar atau tidak gitu ya. Banyak orang-orang bahkan yang berpendidikan tinggi dengan apa sih namanya sekalipun juga kadang-kadang tidak tahu berita itu apakah berita hoax atau berita bukan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan melalui video ini saya ingin kita sama-sama memahami bahwa Indonesia khususnya kita dalam kondisi yang cukup darurat dengan berita hoax ini. Dan oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua sama-sama untuk pertama jangan terlalu mudah untuk membagikan atau menge-share sebuah berita yang kita dapat gitu ya. Tolong periksa dulu, pastikan kalau beritanya adalah satu berita yang benar gitu ya. Jangan-jangan niat hati kita untuk membagikan sesuatu pada orang lain, niat hati kita yang baik untuk berbagi dengan orang lain, justru itu menjadi media penyebaran berita hoax yang akhirnya semakin lama semakin berkembang.
Itu hal pertama yang ingin kita sama-sama perhatikan. Jadi setiap kali Anda dan saya mendapatkan share, biasanya jarang sih ada berita hoax yang diproduksi sendiri. Biasanya kita hanya bisa menerimanya dan kemudian kita share ulang. Apalagi kalau ada berita di sana yang menekankan untuk share kepada minimal 10 orang. Dengan begitu kita menyelamatkan banyak orang. Itu malah menjadi sesuatu yang semakin mencurigakan, gitu ya. Dan umat Tuhan diharapkan untuk cerdas, untuk kita sama-sama membantu supaya tidak ada penyebaran berita hoax yang semakin menjadi-jadi. Caranya adalah, mari sebelum Anda membagikan dan menge-share pada orang lain, tolong periksa ulang, tolong cek ulang kebenarannya. Nah, tadi saya sudah bilang, di Indonesia sendiri, Kominfo menyediakan saluran untuk mengecek suatu kebenaran sebuah berita. Gitu ya. Oke, itu tentang berita yang tadi soal bayi yang mencoba menyusui adiknya. Oke, kalau kita lihat ke bagian yang kedua tentang peristiwa di Turki itu sendiri, gitu ya. Saya tunjukkan berita yang ketiga. Ini adalah dari Metro TV. Dia menulisnya per hari ini kalau saya nggak salah, 20 jam yang lalu, gitu ya. Kita lihat beritanya sebentar, saudaraku, tentang bagaimana Turki diguncang gempa buat kedua kalinya pada hari ini. Hari ini maksudnya mungkin di sini adalah hari Senin ya. Coba kita nonton beritanya sebentar, saudaraku. Terima kasih Anda kembali di Newsline. Pemirsa, 2 minggu pasca gempa besar yang melanda Turki, gempa kembali terjadi dengan magnitudo 6,4 pada Senin waktu setempat. Sedikitnya 3 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Gempa yang terjadi berpusat di kota Divni, Provinsi Hatay, Turki. Kota ini merupakan salah satu daerah yang paling parah dilanda gempa pada 6 Februari lalu. Dan berdasarkan visual dari media Irak, terlihat bangunan roboh dan warga yang panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Selain itu, gempa juga dirasakan di Suriah, Yordania, Siprus, Israel, hingga Mesir, yang diikuti gempa susulan kedua dengan magnitudo 5,8. Menurut Menteri Dalam Negeri Turki, Suleyman Soylu. Oke, saya potong beritanya sampai sana supaya tidak terlalu panjang. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa link berita saya sertakan di kolom deskripsi, saudaraku ya. Itu dari berita dari Metro TV bagaimana Turki diguncang untuk yang kedua kalinya dengan korban yang masih tidak terlalu banyak, 3 orang tewas dan 213 orang luka-luka, gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa peristiwa pertama itu sekitar awal Februari, sekitar tanggal 6 atau tanggal 7 waktu setempat, dan itu sampai sehari ini sudah memakan korban sekitar 46.000 jiwa dan masih banyak yang masih tertimbun dalam reruntuhan. Kalau saya nonton salah satu video tentang kenapa begitu banyak terjadi korban pada peristiwa Turki ini, salah satunya adalah struktur bangunan mereka yang bertingkat dan bagian bawah tidak bisa menahan beban pada saat terjadi goncangan gempa, dan itu disebut dengan istilahnya pancake collapse, gitu ya. Jadi mungkin ada di video lain Anda bisa nonton dengan hal itu, gitu ya. Dan ini adalah peristiwa yang memang cukup mengharukan, peristiwa yang menjadi kejutan buat dunia pada awal-awal tahun ini. Walaupun di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang kita dengar, peristiwa yang cukup spektakuler, bagaimana ada orang yang sampai 100 jam lebih tertahan dalam timbunan dan kemudian akhirnya berhasil diselamatkan, entah itu orang tua, anak-anak, bahkan bayi sekalipun, ada yang survive dalam jangka waktu yang ratusan jam dan akhirnya mereka ditemukan dan selamat. Tetapi di pihak lain juga ada berita-berita yang tidak kalah buruknya juga, bagaimana beberapa negara sudah mulai menarik bantuan karena di sana ternyata banyak kelompok-kelompok orang yang melakukan tindakan pemerasan, tindakan perampokan pada saat peristiwa-peristiwa gempa seperti ini, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang membuat mata dunia jengah untuk melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi di awal tahun 2023 ini, gitu ya. Itu bagian yang kedua yang memang kita lihat dalam berita-berita sekarang, bahwa gempa Turki menjadi satu gempa yang sangat luar biasa, menjadi satu gempa yang orang akan terharu melihat peristiwa bagaimana dengan mudah nyawa manusia akhirnya melayang, gitu ya. Bagian ketiga di video ini adalah apa yang kita bisa pelajaran, apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini. Tentunya dari yang pertama tadi saya share, dikatakan di sana bagaimana kita harus bersyukur bahwa keadaan kita jauh lebih baik daripada orang-orang yang mengalami peristiwa ini, bahwa kita tidak mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh penduduk di Turki maupun di perbatasan dengan Suriah ini, gitu ya. Tentunya itu sesuatu yang betul, saudaraku. Bagaimana Anda dan saya, kita harus bersyukur bahwa kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi dari sini kita juga bisa melihat bahwa kehidupan menjadi sesuatu yang sangat fragile, menjadi sesuatu yang sangat rapuh, yang setiap saat bisa hilang dalam waktu yang hanya beberapa menit saja, gitu ya. Dan itu bisa terjadi pada Anda dan saya, dan setiap kita bisa terjadi, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana kita harus memanfaatkan setiap kehidupan kita untuk mencari Tuhan. Kita harus memanfaatkan kehidupan kita untuk semakin dekat pada Tuhan,
gitu ya. Karena menjadi sesuatu di mana kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Salah satu video menunjukkan bahwa ada salah seorang peneliti dari Belanda yang sudah memprediksi peristiwa gempa Turki itu sekitar 3-4 hari sebelum peristiwa itu terjadi, gitu ya. Tetapi itu sifatnya suatu prediksi berdasarkan data seismograf, gitu ya. Dan orang seringkali juga tidak terlalu tidak terlalu aware dengan prediksi-prediksi yang sebenarnya sudah didapat dari data-data pengamatan, gitu ya. Seringkali sesuatu setelah terjadi baru kemudian orang pasti terkejut dengan semuanya. Tetapi pelajaran buat kita semua, di samping kita bersyukur bahwa Anda dan saya tidak kekurangan sesuatu apapun dibandingkan dengan orang-orang yang mengalami seperti ini. Pelajaran yang kita bisa ambil juga bahwa kita bisa melihat bahwa kehidupan menjadi sesuatu yang fragile, yang dengan mudah bisa itu hilang dan Tuhan ambil dengan satu peristiwa yang mungkin hanya beberapa menit saja. Bangunan mewah yang kita miliki bisa menjadi sesuatu yang hancur berantakan hanya dengan satu peristiwa yang memakan waktu yang sangat singkat. Begitu juga dengan harta benda, kendaraan, dan segala macamnya. Semuanya kita tahu berapa lama lagi itu ada pada Anda dan saya, gitu ya. Dan itu membuat kita harus bersyukur, membuat kita harus semakin mencari Tuhan, gitu. Dan dari sanalah kita bisa menemukan keamanan kita pada saat kita berada di atas gunung Tuhan, pada saat kita menghampiri Tuhan, pada saat itu kita dalam perlindungan Tuhan, gitu ya. Itu pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari peristiwa gempa Turki ini. Hal yang ketiga tentunya menjadi sesuatu hal bagaimana pada saat kita sebagai manusia biasa melihat peristiwa ini dan kita terharu, maka saya bisa bayangkan terlebih lagi Tuhan, gitu ya. Saya buat satu video tentang bagaimana Yesus hatinya masgul pada saat dia melihat Maria dan Marta bersedih kehilangan saudaranya yaitu Lazarus. Dan saya percaya bahwa Allah yang sama, kalau kita manusia melihat peristiwa ini menjadi sesuatu yang sangat mengharukan, terlebih mata Tuhan, gitu ya. Tetapi Allah harus mengizinkan itu semua terjadi, Allah membiarkan itu semua terjadi supaya orang mencari Tuhan, supaya orang berbalik dan mencari Tuhan. Saya tidak mengatakan kalau peristiwa ini adalah hukuman Tuhan dan lain sebagainya, tetapi melalui peristiwa ini kita justru harus melihat bahwa orang seharusnya semakin mencari Tuhan. Allah mengizinkan semua itu terjadi bukan karena Allah kejam, bukan karena Allah ingin melihat manusia menderita, tidak, gitu ya. Allah yang penuh dengan kasih, hatinya masgul pada saat dia melihat umatnya menderita, gitu ya. Tetapi itu semua Tuhan izinkan terjadi semata-mata supaya dia mengizinkan dia mencari supaya Anda dan saya kita kembali pada Tuhan, supaya manusia kembali mencari Tuhan, supaya manusia menyadari bahwa kehidupannya tidak ada apa-apanya di luar Tuhan. Jelas mudah-mudahan dari Alkitab dalam berita hari ini kita bisa menarik banyak pelajaran. Yang pertama tentang hal berita hoax, mari kita lebih berhati-hati. Kita sebagai umat Tuhan, jangan mudah dan sembarangan membagikan suatu share yang kita dapat. Mari periksa ulang, jangan sampai niat hati yang tulus untuk berbagi, malah menjadi satu media untuk iblis memakainya, menjadi sarana malah kita menyebarkan berita bohong. Dan yang kedua, di Turki memang sedang terjadi sesuatu, dan mari kita berdoa buat hal itu, dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat mengharukan. Dan yang ketiga, mari kita tarik pelajaran dari dalamnya. Anda dan saya mungkin dalam kondisi yang baik-baik aja, tetapi sadari bahwa kehidupan kita semua itu sangat fragile, kehidupan kita semua itu setiap saat bisa sesuatu yang terjadi yang kita tidak pernah tahu. Mari datang dan mendekat kepada Tuhan. Dan di balik semua peristiwa ini bukan mata Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat semuanya, tetapi Dia ingin supaya manusia berbalik dan semakin mencari Tuhan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.